أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming.
Jalan Gudang Utara, Rindam, Rindam. Kantor Rindam Jalan Gudang Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dialis DM dimanapun Anda berada? Terima kasih sore hari ini kembali kita bersama-sama berjumpa kembali dalam kebersamaan kita tentunya di program Dialis DM. Untuk edisi hari ini hari Rabu ya, yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau juga di tanggal 30 Juni 2021. Saya Gilang Satriadi. Insya Allah tentunya untuk kesempatan sore hari ini sampai dengan menjelang pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, Kang Gilang sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tampaknya di luar cuaca cerah ya. Cerah sekali Pak Ustadz. Bukan secerah terang beneran hati Kang Gilang dan secerah hati semua Dialis DM. Amin ya. Ya mudah-mudahan juga semua ini dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat Dialis DM ya. Karena insya Allah juga di kesempatan sore hari ini kita akan kembali untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya dalam tema sikap muslim terhadap Al-Quran. Ini bagian yang ketiga, iya, kedua. Bagian yang kedua ya, sikap muslim terhadap Al-Quran bagian yang kedua. Namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sahabat Dialis DM rahimakumullah, sungguh kita amat bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla tetap memberikan kesehatan, keselamatan, usia panjang dan kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak syukur kita, kesempatan untuk bertobat kepada Allah, kesempatan untuk mempersiapkan sebelum kepulangan kita nanti. Alhamdulillah dan izin Allah pula di kesempatan sore hari ini Rabu 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Rabu tanggal 30 Juni 2021. Kita kembali berjumpa di Dialis DM sore. Oh tadi Dialis DM pagi ya, pukul 5.45 sampai 6.45. Anak yang belum tahu nih. Nah, setiap sore seperti biasa pukul 16 sampai 17 saya bersama Kang Gilang Satriadi alhamdulillah bisa menjumpai Anda di program Dialis DM sore. Terima kasih sudah bergabung Anda yang standby di TV DM, juga yang menyimak di radio DM streaming. Mudah-mudahan kabar baik semuanya, sehat walafiat, itulah yang kami harapkan. Kalaupun musibah terus berdatang silih berganti, memang sepanjang bumi ini berdiri yang namanya musibah tidak akan berhenti. Sepanjang kita hidup, Allah nyatakan wala nabluwannakum bisyai, yang namanya musibah ujian akan terus Allah datangkan kepada kita. Yang penting kita siap menerimanya dengan ketabahan, kesabaran, bukan dengan kepanikan seolah kita tidak berdaya. Insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang sabar. Wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kata Allah dari kami pada hamba-hamba kami yang kalaupun ditimpa beragam macam musibah, kesulitan, sakit-sakitan, bahkan wal ampusi ditinggal wafat, tapi dia tetap sabar, dia tetap tabah, tetap berjamaah, tetap ngaji, maka insya Allah Allah akan berikan pertolongannya. Kita doakan sahabat-sahabat kita, mungkin termasuk Anda sambil menyimak kajian kita di program Dialis DM sore, yang sedang sakit sambil istirahat,
Anda bisa menyimak kajian ini lewat handphone Anda, handset Anda, lewat televisi Anda, dan beragam media lainnya. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna kepada semua sahabat-sahabat dialis DM yang sedang sakit ditimpa musibah. Jadikanlah sakit sebagai wasilah untuk mendatangkan kifarat dosa atas segala kesalahan yang kita lakukan. Jadikanlah sakit sebagai media untuk lebih meningkatkan derajat kita. Jadikanlah sakit sebagai pembuka pintu-pintu surga. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyushfihum. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junin wal junun wal zudan wa min syai'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dialis DM, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Silakan Pak Ustadz untuk selanjutnya. Sikap Muslim terhadap Al-Quran bagian yang kedua. Saya janjikan kepada Anda ada 5 poin. Baru bagian pertama kemarin, yaitu yang pertama, sikap Muslim terhadap Al-Quran adalah mengimani Al-Quran. Tidak saya ulang, Anda ingin kembali ya menyimak kajian yang pertama, Anda tinggal klik saja usai siaran kita di YouTube ataupun di Facebook ya, DM streaming. Yang kedua, setelah kita mengimani Al-Quran, Quran sebagai kalamullah, Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada kita, Al-Quran yang satu-satunya kitab suci yang tidak pernah mengalami perubahan. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus siap untuk mengilmui Al-Quran. Boleh Anda catat? Mengilmui Al-Quran. Apa yang saya maksud mengilmui Al-Quran? Artinya Al-Quran tidak cukup hanya diimani saja sebagai satu kitab suci, tapi harus dipelajari. Nah, itu mananya. Kenapa harus dipelajari? Supaya kita paham, mengerti apa maksud Allah bukan Al-Quran. Rujukannya boleh Anda lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, kata Allah Azza wa Jalla. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, yang pertama dimaksudkan Quran diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah supaya dijadikan pedoman, sebagai petunjuk yang akan menunjukkan umat Islam ke jalan yang benar, jalan yang hak, dan sebaliknya menghindarkan umat manusia dari jalan-jalan yang sesat. Bagi siapa? Bagi umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, Allah menggunakan Al-Quran sebagai penjelasan-penjelasan, artinya sebagai keterangan-keterangan yang jelas, yang detail, yang nyata, hingga manusia tidak lagi diragukan apa yang mesti dia lakukan, kemana langkah kaki yang dia mesti dilangkahkan, mana tujuan hidup yang sebenarnya. Wal Furqan, Quran pun diturunkan sebagai pemisah yang memisahkan antara hak dan yang batil, mana yang halal, mana yang haram, siapa yang mesti kita bela, siapa yang mesti kita junjung tinggi. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kita semua insya Allah akan bisa menjadikan sebagai Al-Quran tadi hudal linnas wa bayyinatin huda wal furqan ketika kita sudah mengerti, memahami Al-Quran. Nah, untuk bisa mengerti, memahami Al-Quran, ya jelas kita harus belajar Al-Quran. Itu ya yang disebut dengan mengilmui Al-Quran. Ada 4 langkah. Ya, Anda yang sudah mendapatkan fotokopinya, share ya dalam program Profile, sudah di-share kepada Anda atau di grup. Ya, yang belum silahkan bisa sampai ke Kang Yana ya, nanti di-share kepada handphone Anda. Ada 4 langkah ketika kita bicara tentang mengilmui Al-Quran. Pertama, ilmu Al-Quran dari segi membacanya. Di umat Islam,
Di muka bumi ini kita semua dan keluarga pastikan tidak ada keluarga kita yang buta. BHA, buta huruf Al-Quran. Jangan merasa malu kalau mungkin kita waktu kecil nggak pernah belajar Al-Quran. Sekarang terus incuan, terus buyutan, baru kita mau belajar. Jangan pernah merasa malu untuk belajar membaca Al-Quran, karena ini mutlak merupakan satu kewajiban bagi kita. Dan hadis Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik seutama-utama di antara kalian orang yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Masya Allah. Ketika kita berusaha membaca Al-Quran, jangankan berjud-jud, one day one jud, satu hari satu jud, ada yang 2 jud, 3 jud, satu hari satu ayat, satu hari satu huruf pun. Allahu Akbar, Rasul menjanjikan, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa yang baca satu huruf di Al-Quran, baginya akan mendapatkan 1 poin kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap huruf itu akan dilipat gandakan sampai 10 poin kebaikan. Satu huruf 10 poin kebaikan. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak mengatakan sahabat Nabi SAW ketika Anda membaca alif itu satu huruf, ya, melainkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan setiap huruf mendapatkan 1 poin kebaikan. Alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Masya Allah. Artinya ketika kita hanya membaca alif lam mim saja, kita sudah dinilai membaca 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Nah, gimana kalau yang sangat berat sekali membacanya, belajar sudah berhari-hari, berbulan-bulan, tapi Masya Allah nggak bedakan hak yang khaw kayak hesek yang baik. Jangan kecil hati, lanjutkan. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil barah. Orang yang paham Al-Quran, bagus bacaannya, dia akan disertakan dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun. Dan orang yang baca Al-Quran terbata-bata, lahu ajrani, baginya tetap mendapatkan 2 ganjaran, 2 poin pahala. 1 pahala belajar baca Al-Qurannya, 2 pahala huruf-huruf yang dia baca. Masya Allah. Dan masih banyak lagi bagaimana motivasi, ya, ketika kita belajar Al-Quran dan sungguh-sungguh. Bahkan dalam hadis Muslim, yang Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili, qala sa'idtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya ketahui Al-Quran itu kan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat penolong bagi sahabatnya. Hadis sahih Muslim. Artinya makin banyak kita baca Quran, dipastikan insya Allah kita akan didatangi oleh Al-Quran yang kita baca itu sebagai penolong kita. Masya Allah. 1, mengilmi Al-Quran itu artinya apa? Membaca Al-Quran. Langkah kedua, lanjutkan. Jangan dulu menunggu Anda pandai membaca, dalam waktu bersamaan terjemahkan Al-Quran. Kalaupun nggak bisa menerjemahkan sendiri, tidak usah repot-repot. Zaman canggih ini, Masya Allah, Allah telah memberikan kemudahan, banyak terjemah Quran yang hebat, yang standar aja. Quran terjemah Departemen Agama Republik Indonesia. Jadikan itu Anda baca Quran, pastikan Anda pun baca terjemahnya. Setiap ayat yang Anda baca, baca pula terjemahnya. Alhamdulillah kami sudah menyiapkan, insya Allah nanti tinggal menunggu waktunya saja, ya, ada acara terjemah Al-Quran. Kalau sekali ini banyak yang tadarus Al-Quran, tadarol misalnya, kita ada acara tadarus online, nanti tadarus terjemah Al-Quran, terjemahnya saja baca. Ini akan lebih mempercepat deklarasi pemahaman Al-Quran. Sudah itu,
tingkatkan ke level yang ketiga. Apa itu? Menafsirkan Al-Quran. Ini pun Masya Allah, Allah memberikan ilmu yang banyak tentang Al-Quran pada kita dan memberikan kemudahan. Tinggal maunya kita mau baca tafsir apa sekarang ini. Masya Allah, banyak sekali. Paling tidak, jalan lain yang paling simpel atau Ibnu Katsir Al-Maraghi, tinggal klik saja di handphone Anda, di-download saja di aplikasi Anda, dapatkan dan gratis itu. Atau beli kitabnya juga banyak, tidak begitu mahal. Dan kemudian yang keempat adalah mengambil makna dari bacaan, terjemah dan tafsir Al-Quran tersebut. Inilah yang saya maksud dengan poin yang kedua. Sikap kita sebagai muslim pada Al-Quran adalah mengilmui Al-Quran. Saya ulangi, 1. Membaca Al-Quran. 2. Menerjemahkan Al-Quran. 3. Menafsirkan Al-Quran. 4. Mengambil makna Al-Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan bukan hanya sekedar dipahami, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ya, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kita bisa diselamatkan Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan Al-Quran. Di yaumil kiamat kita, insya Allah Allah akan memberikan syafaatnya pada kita dengan Al-Quran yang dibaca setiap saat oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Dialis DM, alhamdulillah sore hari ini kembali kita telah bersama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya di sesi dialog interaktif, Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan ya. Anda dapat bergabung melalui telepon WhatsApp-nya juga silahkan ya, ataupun juga yang saat ini Anda menyimak program ini melalui live Facebook-nya, di Facebook-nya DM Streaming, melalui kolom komentar juga silahkan Anda dapat mengirimkan pertanyaannya di sana ya. Seperti sore hari ini Pak Ustadz, kita akan coba langsung untuk membahas pertanyaan dari sahabat Dialis Pak Ustadz. Pak Ustadz, silakan. Mengenai posisi Al-Quran ketika kita sedang membacanya, ini yang baiknya apakah di meja kah, ataukah di lantai, ataukah pakai alat yang untuk itu Pak Ustadz? Nah, membaca ini Al-Quran itu seperti apa? Saya punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan gila. Seperti apa Pak? Waktu itu kalau nggak salah, ketika membimbing bertugas haji tahun 2008 ya, angkatan Pak Haji Bambang, Abah Maman almarhum dan juga semua para jemaah haji angkatan 2008, di lantai 3 semua jemaah haji itu. Dulu masih bebas sih, alhamdulillah. Lantai 3 itu kita mengkaji tafsir, dikaji terus. Nah di antaranya ada jemaah haji kita yang menyimpan Al-Quran di bawah di lantai. Datang askar, nurusuh, terburu-buru. Suka teh naon, nunjuk sama di masjid, haram haji. Ah, gitu dihitung lah. Nah, oh, pada tempat Al-Qurannya diangkat. Artinya nggak boleh menyimpan Al-Quran di bawah di lantai. Memang kita takriman wa ta'ziman ya, tunjukkan takrim kita, rasa hormat kita, ta'zim kita pada Al-Quran. Jadi janganlah direhal gitu kan, pakai apa namanya? Meja kecil gitu kan. Yeah. Pokoknya harus ada di atas tempat duduk kita ya. Terima kasih. Yeah. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya, sahabat Dialis, silakan melalui WhatsApp di 081-20-40-4245. Anda dapat bergabung mengirim pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bacaan Al-Quran katanya akan menjadi cahaya di alam kubur ini ya, alam betul. kubur. Nah itu seperti apa maksudnya? Jangankan di alam kubur, apalagi di yaumil kiamat. Tadi saya sampaikan, di dunia keneh Al-Quran akan menjadi cahaya, akan menjadi hudan, petunjuk yang bisa menunjukkan pada kita mana langkah, kemanakah arah kita, langkah-langkah kayak kita, bahkan pembeda mana halal, mana haram dan sebagainya. Jelas itu. Ketika Al-Quran tadi 5 sikap tadi diimani, diilmui, diamalkan, didakwakan, dan dibela. Makanya tidak ada pilihan. Kalau hidup ini ingin selamat, ingin berkah, perbanyaklah yajluna kitab Allah, baca Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya melalui telepon WhatsApp-nya, melalui pesan WhatsApp maksudnya ya, 0821-20-4245. Oh ya Pak Ustadz, ini mau bertanya mengenai makhrajul huruf itu apa sih katanya Pak Ustadz? Nah itu mah
karena KMMA ya. Kita punya acara khusus MMA, mari mengaji Al-Quran setiap Sabtu dan Ahad malam bersama Ustadz Furqo ya. Hanya dikit aja dengan tidak bermaksud pacorok kokod. Sunnah pacorok kokod dan makanya itu tempat di mana huruf itu keluar. Nah ini juga harus dengan ahlinya ya. Saya sarankan nanti setiap Rabu dan Ahad malam Anda belajar khusus mengaji huruf ya, tentang baca Al-Quran yang baik dan benar bersama Ustadz Purwatmojo dan Mas Broto ya. Baik, kita lanjutkan kembali masih pertanyaan ini ya melalui pesan WhatsApp ya Pak Ustadz. Baik, pertanyaan seputar kurban Pak Ustadz, di hari keberapa atau sejak kapan Pak Ustadz ini yang mau berkurban itu dilarang untuk memotong kuku dan rambut gitu Pak Ustadz, ataupun kumis, jenggot dan sebagainya Pak Ustadz? Itu di hari tatkala dia melihat hilal Zulhijjah. Ya, artinya dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah dan dia punya niat untuk kurban, maka disunahkan untuk tidak memotong kuku, bukan kuku aja hilang, juga tidak memotong rambut. Semua rambut, yang di atas, yang di bawah, yang di luar, yang di dalam pun ya, semua rambut. Termasuk juga kuku, biarkan saja kuku dan rambut Anda sampai nanti pas penyembelihan hewan kurbannya tadi sembelih. Ini hukumnya sunnah. Adapun bagi yang lainnya, keluarga misalnya, itu boleh. Jadi ini hadisnya menyatakan bagi mereka yang punya niat saja ya, in aritum hilal Zulhijjah wa arada hadakum ayyudhiya ya, bagi orang yang melihat hilal bulan Zulhijjah dan dia punya niat, wa aroda ahadukum ayyudhiya, dia punya niat untuk yudhi, menyembelih hewan kurban, fala yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaklah dia membiarkan rambutnya dan kukunya ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali sahabat Yalis, silakan juga ya untuk berdialog langsung 0821202445 juga dapat Anda pergunakan ya melalui telepon WhatsApp ataupun juga video kalian. Begitu juga di kolom komentar Facebook, silakan di sana juga Anda dapat mengetik ya untuk bertanya di kolom komentar Facebooknya. Baik, pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz dari sahabat Charles begini. Ini mau bertanya Pak Ustadz, adab-adab ketika kita menengok orang yang sakit itu sebetulnya apa saja kan ya Pak Ustadz? Ya. Ada beberapa hadis ini telah dibahas sebetulnya pada adab kajian yang lalu. Ya, adab mana orang sakit, di antaranya yang disebutkan takziah, meringankan beban orang yang sedang dapat musibah yang sakit, misalnya dengan memberikan bantuan, entah itu materi, makanan, obat-obatan dan sebagainya. Udah ngasih motivasi, ini yang paling penting. Jangan di sini sieunan. Aduh Bu, darah abdi mah eta kopi di mana-mana, maraot sadayana atuh bisieun. Wah, ini masalah kopi di kieu mah ulah. Ya kalaupun mungkin penyakitnya sangat berat, mungkin menurut lahiriah kita, dokter mengatakan begitu, jangan disampaikan beratnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Kan itu doa Nabi. Teu naon sakit mah enggak apa-apa, la ba'sa itu enggak apa-apa gitu. Tahurun, Allah sedang membersihkan Anda dari dosa-dosa kesalahan Anda, insya Allah jika Allah mengizinkan akan sehat, akan sembuh. Kemudian doakan. Doanya boleh Anda pilih, boleh Anda catat ya, doa yang paling singkat, yang paling pendek. Ketika laki-laki sama-sama laki-laki atau perempuan sama perempuan pegang yang sakitnya, doakan Allahumma spi, sebutkan namanya, Allahumma spi fulan misalnya ya, diulang-ulang, itu aja. Baik, dilanjutkan kembali ya. Pertanyaan yang nanya Pak Ustadz ini seputar yang sakit Pak Ustadz gimana nih? Begini Pak Ustadz, kalau misalkan Pak Ustadz untuk pengobatannya dilakukan oleh lawan jenis gitu Pak Ustadz, misalkan tenaga medis atau yang mengobatinya laki-laki sementara pasien yang sakitnya perempuan, itu apakah tidak apa-apa Pak Ustadz dalam kondisi seperti itu atau sebaiknya bagaimana? Ya, dalam pengobatan itu insya Allah itu termasuk daurat. Ketika ada seorang istri yang melahirkan istri pastinya. Nah, ada dokter laki-laki masa mau diantapkan, kan? Dalam kondisi amat darurat seperti itu, fanitur rabaginul adil pal ismail ya, dalil umum menjelaskan tidak apa-apa, gitu kan? Itu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali.
082120204245. Ustaz, apa keutamaan dari hablum minan nas itu, Pak Ustaz? Begitu, Pak Ustaz. Hablum minan nas itu hubungan antar sesama manusia. Ya, tentu saja dalam Islam ini wajib dilakukan. Seorang itu akan masuk surga tidak hanya ketika baik hubungannya sama Allah saja. Hablum minan nas wa hablum minallah, dua-duanya bagus. Di antara hablum minan nas ini ditandai dengan konteks sosial kemasyarakatan. Bahkan Islam mengajarkan pada kita, hatta kepada mereka tetangga, saudara-saudara kita yang non muslim pun kita harus menunjukkan kebaikan. Ketika dalam tolong menolong, misalnya ada kecelakaan, yalah, tinggal di KTP-nya Islam lain, nggak boleh itu ya. Satu ketika kan ada yang lewat tuh jenazah, masih ingat Anda sejarah ini? Rasul berdiri melihat sampai belok di sebuah tikungan. Pas sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, nggak tahu naon gitu, Yahudi itu agamanya. Rasul menyatakan, Yahudi itu agamanya, itu keyakinannya hak dia, tapi dia adalah makhluk Allah yang harus tetap dihormati. Itu luar biasa ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya, Pak Ustaz. Ini memberi nama dengan nama malaikat, apakah itu diperbolehkankah, Pak Ustaz? Atau sebaiknya bagaimana, Pak Ustaz, untuk memilihkan nama untuk anaknya? Ya, dalil yang tentang memberi nama itu diantaranya Rasul bersabda, kullu gulamin murtahan bi'aqiqatihi tuzbau anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang lahir itu tergade, ya, hendaklah disembelihkan hewan akikah pada hari ketujuh, ya, cukur rambutnya sampai habis, kemudian berilah nama yang baik. Nama yang baik boleh dikutip di Al-Quran, boleh hadis Nabi, silahkan, bahasa kita, tapi yang berkonotasi, yang bermakna baik. Kalaupun dalam Al-Quran, tentu tahu dulu maknanya. Misalnya kalau mau dikasih nama dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna, kan hilangnya, Ar-Rahman, Rahim, jangan lupa pakai Abdun di depannya, Abdur Rahman, Abdur Rahim misalnya. Kenapa? Karena yang Rahman Rahim itu hanya Allah. Begitu ya. Ya. Baik. 082120204245. Kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Pak Ustaz mau bertanya. Ada istilahnya, Pak Ustaz, ngalak barokah katanya, Pak Ustaz. Itu di dalam hal apakah dan apakah diperbolehkan, Pak Ustaz? Dan seperti apa, Pak Ustaz? Tentang barokah itu sebetulnya ada ucapan salam yang sering kita ucapkan. Paling tidak habis sholat kita salam ke kanan kiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu gila? Ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan Allah limpahkan pada Anda sekalian. Warahmatullahi, demikian pula rahmat Allah, wabarakatuh, dan barokahnya. Apa artinya? Yang punya barokah itu hanya Allah. Di dunia nggak ada yang punya barokah, makanya nggak boleh meminta barokah kepada makhluk. Ustadz kalau cik pipait ya, wah ayah si sana cik nanti kena kuyana dilucuh. Nah, barokah untuk penyakitan Ustadz, ayo penyakitan mah nggak boleh. Bertabaruklah hanya pada Allah, nggak boleh datang ke kuburan minta barokah lagi, nggak boleh. Ke batu ali nggak boleh, jimat-jimat dan sebagainya. Ya, cara mendapatkan barokah Allah Azza ya tadi dengan cara sami'na wa ata'na, selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang taat beribadah, otomatis ya insya Allah akan barokah yang berlimpah pada kita. Baik, kita lanjut kembali untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, Pak Ustaz, ini mengenai waktu akikah nih, Pak Ustaz. Ini sebetulnya berapa hari, Pak Ustaz? Apakah boleh nggak, Pak Ustaz, kalau misalkan kita pas kelahiran itu belum ada biayanya katanya, Pak Ustaz, ketika kita nanti suatu hari di kedepannya ada rezekinya, itu boleh nggak, Pak Ustaz, kita nyusul gitu untuk akikah itu? Akikah itu kan bagian dari syariat, ajaran Islam, hukum. Ya tentu saja bisa masalah hukum Islam, ya kita harus melakukan apa adanya sesuai dengan keterangan dalil. Dalam hal ini hadis yang saya sampaikan pada anak, kullu gulamin murtahan bi'aqiqatihi, ya yauma sabihi. Jadi dibatasi, yang akikah itu harus pada hari ketujuh dari hari kelahiran sang bayi tersebut. Ya, Ahad lahirnya itu aja, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah gitu, Sabtu akikah.
aduh nggak punya rezekinya ini, nggak ada uangnya untuk menyembelih kambing. Kan bukan hanya menyembelih kambing aja akikah, ada 3 tadi. Satu, menyembelih kambing memang. Kedua, ada lagi mencukur rambut bayi sampai habis, gam kalau punya uang dengan emas atau dengan perak, sedekahkan. Ketiga, kasih nama. Kalaupun nggak bisa menyembelihan kambing, bagi hamba Allah yang memang terbatas, belum mampu, insya Allah tidak berdosa bagi dirinya. Gitu. Tapi lakukan yang 2 tadi. Bagi nama yang baik, cukur rambutnya. Pas 1 bulan kemudian hilang, udah punya kan uangnya. Iya, betul. Sembelih aja, boleh menyembelih boleh, tapi bukan akikah itu. Dibagikan, sedekah namanya. Ya, yang akikah itu sudah dalil ada yaumas sabihi, pada hari ke-7. Baik. Selanjutnya melalui pesan WhatsApp-nya Pak Ustadz dari Ibu Siti Rokaya bertanya Pak Ustadz, kalau sholat di sujud terakhir itu apakah boleh nggak Pak Ustadz lama kita berdoa di hati dengan bahasa sendiri Pak Ustadz? Sujud terakhir bolehkah berdoa? Diperintah, Pak. Ya, sedekat-dekat jarak antara hamba dan kholiknya ada justru bahwa sajidu. Baksir doa fi, perbanyaklah kalian berdoa di kala sujud tersebut. Anda nggak bisa berdoa dengan bahasa Al-Quran, belum hafal dengan bahasa hadis, bolehkah dengan bahasa Anda sendiri? Boleh. Dalam hati, boleh, silahkan sampaikan ya. Ya, baik. 082120204245 ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung juga melalui pertanyaan di pesan, bukan pesan WhatsApp ya, kolom komentar Facebook DM streamingnya. Ustaz, pertanyaan dari Mas Adi Nugroho nih. Mas Adi, sehat Mas Adi. Mas Adi ya bertanya. Mudah-mudahan keluarganya yang sedang sakit ada informasi kakak dari ibu beliau Bapak Mukhtar Lufti Bobian. Allah berikan kesehatan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kang Dodi juga mudah-mudahan sehat. Kang Dodi ya pagi sore hari ini hadir menyimak Dialis DM. Baik, kembali pertanyaan dari Mas Adi Nugroho Pak begini. Apakah benar Pak Ustadz, jika kita menyentuh Al-Quran saat masih belum berwudu itu akan berdosa Pak Ustadz? Apakah seperti itu? Enggak dosa. Mungkin hubungan dengan kajian waktu hari apa ya? Ada ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu mungkin. Ya, maknanya sebetulnya tidak akan bisa menyentuh pada Al-Quran yang Al-Lauhil Mahfuz kecuali makhluk-makhluk Allah yang telah disucikan oleh Allah, yaitu para malaikat. Begitu ya. Ketika kita tidak punya hadas, bolehkah menyentuhkan? Boleh, enggak dosa. Tapi memang diutamakan ketika kita mau membacanya, hukumnya sunnah kita berwudu ya. Itu bagus. Bahkan yang nanya wudu itu tapi sunnah ini hukumnya. Ya, fikuli ahya Kang Adi ya, Mas Adi ya, dalam segala situasi kondisi, mau kerja wudu, misalnya mau tidur bahkan disunahkan wudu, itu akan luar biasa pahalanya, itu ringan pada badan juga. Tapi wajibnya wudu itu tetap kembali pada dalil adalah tatkala kita sholat. La sholat liman wala wudu lahu, tidak sah sholatnya orang yang bagi orang yang tidak berwudu. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini bertawasul kepada kebaikan yang pernah kita lakukan, amal yang pernah kita lakukan Pak Ustadz. Apakah hal itu akan mengurangi timbangan pahala kita di akhirat Pak Ustadz? Tawasul gimana? Bertawasul kepada amal yang kita lakukan. Oh iya, memang dibolehkan. Apakah itu akan mengurangi timbangan amal kita? Kan ada dua tawasul lagi ya. Ada tawasul yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dilarang ada tawasul tadi kepada kuburan. Tabaruk pada orang yang mandi, yang telah mati. Ya, bertawasul pada jasad Allah. Adapun tawasul pada orang masih hidup boleh. Tapi kepada orang tua kita, mohon didoakan ya pada orang tua kita. Emang selalu berbahagia Anda yang masih punya orang tua, ibunda, ayahanda, masya Allah, Anda masih bisa mohon doa. Apapun yang akan Anda lakukan, Anda punya rencana, datang ke hadapan ibu dan ayahanda tercinta, mohon doanya. Nah, kemudian boleh juga bertawasul dan amal soleh yang telah kita lakukan. Gitu Kang Ila. Apakah akan mengurangi? Tidak, ilmu mengurangi. Justru ketika kita bertawasul amal soleh itu satu amal soleh juga akan dapat pahala. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Terima kasih banyak sekali yang sudah bergabung sore hari ini ya, sahabat Dialis DM. Anda
Sudah banyak yang bergabung di 0821-2020-4245. Baik, Ustaz, ini mengenai membaca Al-Quran untuk wanita yang sedang haid ini mohon diperjelaskan ya Ustaz, apakah bolehkah atau membacanya boleh hanya dalam hati saja ataukah boleh sambil menyentuh mushaf Al-Qurannya kan ya Ustaz? Ya, kita sampaikan memang ini termasuk masalah khilafiyah dalam memahami ayat Al-Quran An-Nisa 43 maupun juga Al-Maidah 6. Yang jelas di An-Nisa 43 larangan mutlak bagi yang sedang berjunub termasuk haid adalah berada di dalam masjid. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Ya orang-orang yang beriman jangan akan mendekati sholat atau tempat sholat sementara kalian sedang mabok, sehingga apa yang kalian katakan kalian sadar mengetahuinya, artinya sudah tidak mabok lagi. Demikian pula tidak boleh bagi orang yang junub kecuali hanya lewat saja sehingga kalian mandi hatta tagtasilu. Ya, merujuk ke ayat ini dan para ulama pasti menjelaskan ini larangan mutlak bagi yang haid itu nggak boleh berada di masjid. Tapi bukan berarti nggak boleh baca Al-Quran, ya. Tapi nggak boleh berada di masjid. Bukan berarti nggak boleh ngaji, boleh, tapi jangan di dalam masjid. Itu di antara satu kesimpulannya. Aisyah umumnya menjelaskan Rasul itu zikrullah fi kulli ahya, dalam segala situasi dan kondisi sepanjang hidupnya beliau zikrullah, termasuk di antara membaca Al-Quran. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya dari sahabat yang sering dibahas. Ini mengenai khutbah Jumat, Pak Ustaz. Ya. Khutbah Jumat itu Pak Ustaz, apakah boleh menggunakan bahasa Arab ataukah harus menggunakan bahasa Arab ataukah menggunakan bahasa kita Pak Ustaz? Ya, dengan bahasa kaumnya. Ya, dengan bahasa kaumnya. Ya, kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia ya dengan bahasa Indonesia, mungkin di daerah dengan bahasa Sunda. Ya, atau mungkin di tempat yang lain ya bahasa sesuai dengan yang dipahami. Kenapa demikian? Karena khutbah itu kan pesan, ya, pesan yang disampaikan oleh sang khatib kepada jamaahnya, ya tentu pesan itu harus bisa dipahami oleh siapa? Oleh yang mendengar, yang menyimaknya. Di Saudi Arabia ya bahasa Arab di situ. Ya, di kita jangan bahasa Arab, bahasa sesuai yang dipahami dengan kaumnya. Itu karena Rasul pun diutus sesuai bahasa kaumnya, ya. Ya. Dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Baik, 082120204245. Ustaz, bertakziah kepada teman kita yang non muslim itu Pak Ustaz, atau menengok, apakah itu diperbolehkan nggak Pak Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Yang namanya menengok kepada orang sakit itu tidak hanya kepada sang muslim. Rasul pernah menengok pemuda yang non muslim Yahudi, malah ditengok oleh Nabi SAW. Ya, ditengok. Kebaikan beliau, ya, itu jadi contoh pada kita. Tapi yang nggak boleh mendoakannya. Nah, apa yang dilakukan? Hanya ada satu doa yang dibolehkan, yakni supaya yang bersangkutan mau membaca syahadat alias masuk Islam. Nabi aslim. Ya, masuk Islam. Pemuda ini kan khodam Nabi. Khodam artinya orang yang memang menyediakan dirinya untuk membantu Nabi SAW, menyediakan air wudunya dan sebagainya pada non muslim. Itu ya, artinya boleh juga kita memperkerjakan saudara kita yang non muslim. Ketika sakit parah, Rasul asli, udah masuk Islam aja. Muda ini lihat sama orang tuanya, ya, orang tuanya umur, gitu, silakan. Ini tentang apa tadi Kang Iwan? Apa Ustaz? Yang Toha, ya, dakwah dengan bahasa kaumnya itu. Toha surah 20, coba lihat ayat 28. Satu. Yang kedua, Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jelas ya? Jadi sampaikan khutbah
dan bahasa kaumnya yang bisa dipahami oleh masyarakat kita. Ya. Baik, sahabat Yalis, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya selepas satu buah informasi di depan, kita akan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap terus di program Dialis DM. Ya baik, kita lanjutkan kembali sahabat Yalis Radio dan TV DM. Terima kasih Anda yang juga sore hari ini menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming ya. Kita akan coba sapa-sapa dulu Pak Sadia. Iya. Sahabat Yalis ada Kang Dedeng juga, terima kasih Kang Dedeng ya. Kang Dedeng Damang, Kang Dedeng sehat. Juga ada Ibu Lina Marlina ya. Ibu Lina Marlina di kawasan Cimaung. Oh, Kang Dedeng Syafat. Iya. Pak Beli, Ibu Siti juga menyimak dia di sore hari ini. Sehat Terima Pak Beli kasih. ya, di atas kedem terus sehat ya. Mas Adi Nugroho di Kediri juga ya. Tadi pagi juga hadir beliau, alhamdulillah. Terima kasih juga ya pertanyaannya juga. Terus ada ini di kawasan Kalimantan Selatan barangkali Kalimantan ya. Selatan, Barabai ya. Ibu Ella Mas Pupa. Mas ya. Pupa. Oh, terima kasih ya. Terima kasih Bu Ella. Ada Bapak Mustafa Kamil juga menyimak dia di sore hari ini. Tidak lupa juga Neota yang selalu hadir juga dari kawasan Jelekong. Ibu Siti Hendayani juga ya menyimak. Parmindo itu, satu Pak Haji Bu. Parmindo sini ya. Ya. Kawasan Citirut Cimahi ada Ibu Erlinda Umbarwati ya. Terima kasih. Ini ada Aki Ade juga di kawasan Ciengeng, Sukabumi Pak Saja. Sukabumi betul, Masya Allah. Terima kasih. Nama Intan di kawasan Tanjung juga ya. Oh, kawasan Bojong Tanjung. Bojong Tanjung. Ini Mas Andi, Pak Andi, kawasan Parompong juga hadir ya. Ya, Kang Dodi juga mudah-mudahan sehat Kang Dodi ya. Ada siapa ini dari kawasan Bojong, ada Kang Ius ya, terima kasih. Ibu Fauzia Romlah juga terima kasih hadir. Ibu Haja Ai Fatimah juga hadir sore hari ini. Ibu Haja Siti Komaria ya, terima kasih. Ibu Heni Suryani. Ibu Haja Heni ya. Ibu Haja Heni terima kasih. Memang sehat ya. Ibu Haja Nunung Nurjana juga terima kasih. Banyak sekali sore hari ini. Ada Ibu Erna ya, terima kasih juga. Ibu Rina Sri Wulan di kawasan mana ini Ibu Rina? Cicalengka. Oh luar biasa ya, di kawasan Cicalengka hadir. Kawasan Cigintung, Masya Allah. Ulun ya Pak Iim. Pak Ustadz Iim Mahfudin, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Di Bahru Ulum. Enggak, belum pernah ke sananya. Belum pernah Ustadz. Nanti kalau ada kajian ikutlah. Insyaallah mudah-mudahan ya. Ibu Jaya ya di kawasan Katapang ya, terima kasih juga Pak Edi di Katapang juga tanya menyimak program Dialis. Kumis ada yang nanya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali melalui pertanyaan ya. Kembali silakan. Pertanyaan yang lainnya kita bahas lagi di 0821 2020 4245. Pak Ustadz, ini mau bertanya mengenai adab ziarah kubur itu apa saja ya, Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, adab ziarah kubur itu niati semata-mata kita ingin mendoakan satu. Makanya ucapan salam pas masuk makobir, pintu gerbang itu, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wa muslimin minal mu'minin wa mu'minat ya.
Nas'alullah lakumul afiyah, ya. Minimal itu. Kemudian berdoa pada Allah, doakan dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu sampai selesai. Udah gitu selesai, pulang. Nggak ada aktivitas yang lain. Setelah mendoakan sudah, jangan lama di kuburan. Gitu. Nah, yang kedua, jadikan i'tibar tazkirah, peringatan. Kalau orang tua kita yang kita jaga itu wafat, kita pun sama nih. Akan sama dikubur di situ juga sama surga lahan. Makanya dengan hikmah ziarah ini diharapkan pulang di jauh kubur itu lebih meningkat lagi keimanannya, ibadah dan sebagainya. Bukan kemusikan yang meningkat ya, keimanannya, ketauhidannya. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya dari sahabat sebagai Pak Ustadz mengenai sholat sunat rawatib. Apakah betul Pak Ustadz bahwa keutamaan sholat sunat rawatib itu dikerjakannya di rumah gitu Pak Ustadz? Dan bagaimana Pak Ustadz kalau kita mengerjakan di rumah nanti kalau terlambat untuk sholat berjamaahnya, nah itu bagaimana kan ya Pak Ustadz? Ya, memang Rasul menyatakan abdul sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu ada di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu itu harus di masjid berjamaah. Rasulullah bukan begitu. Rakaat ini ba'dal maghribi fi baitihi, rakaat ini ba'dal isya'i fi baitihi. Beliau melaksanakan ba'da maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat itu juga isya pun sama, ba'diyahnya di rumahnya. Kebetulan rumahnya dekat kan, satu dinding malah. Beliau keluar dari rumah langsung masjid. Nah, ada yang jauh rumahnya gimana gitu. Kalau ba'diyah bisa, tapi qobliyah. Anda ingin qobliyah subuh di rumah ya bisa aja, tapi kalau jauh rumahnya nanti pas ke masjid udah salah. Ya, jadi tidak masalah Anda melaksanakan qobliyah di masjid, silakan. Ba'diyah pun tidak masalah Anda lakukan di masjid. Hanya kalau Anda ingin mendapatkan nilai plus pahala, maka ba'diyah kalau bisa dan qobliyah bagi yang dekat rumahnya ya lakukan di rumah. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya dari sahabat Jalis Ustadz begini. Ini seputar masjid juga nih Ustadz. Ya. Ustadz, kalau misalkan kita merasa nih masjid yang biasa kita sholat di sana ini kurang sesuai gitu Ustadz. Apakah kita harus mencari masjid yang lain kan Ustadz yang lebih strict dengan kurang sesuai itu namanya ya. Maksudnya dari ya mungkin ada beberapa hal mungkin yang kita anggap atau dia anggap ini tidak dicontohkan oleh Rasul nih. Kalau saran saya, bahkan ini menjadi moto DM, ada 4 moto DM. 1, yuk kita sama-sama berjamaah, bersatu dalam akidah. Yang kedua, yuk kita sama-sama berjamaah dalam beribadah. 3, toleransi dalam khilafiyah. 4, istiqomah dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hemat saya, tetap Anda sholat di situ. Biar kebersamaannya, ukhuwahnya bisa dirawat. Justru kita ingin menciptakan dimanapun kita berada, kita harus menjadi sumber kebaikan bagi saudara-saudara kita di daerah, di lingkungan, termasuk di masjid Anda. Ketika ada suatu amaliyah menurut hemat kita mungkin tidak sesuai dengan Rasul, ya dalam bab itu ya nggak usah diikuti. Ikuti aja sesuai Nabi. Ini memang diperlukan jiwa besar hilang. Tapi inilah kesatuan kebersamaan ini yang betul-betul saat ini sangat diperlukan Islam di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kita tidak lagi ingin membicarakan masa-masa yang akan memicu perbedaan, apalagi tafarruq, perpecahan tengah-tengah umat. Bukan zamannya lagi umat Islam gontok-gontokan, bersifat eksklusif, ya tidak. Kita harus betul-betul menyatu, membaur bahwa kita ini disatukan oleh Allah dengan keimanan, bukan dengan paham yang sama, madhab yang sama, partai yang sama, tapi keimanan. Al-Hujurat 49 ayat 10, innamal mu'minun ikhwah. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya pertanyaan yang lainnya. Mama Ovi di Taiwan juga Pak Ustadz ini mau bertanya mengenai kurban Mama itu. Ovi ke Taiwan, alhamdulillah, terima kasih sudah ketemu jalurnya ya. Ustadz, ini mau bertanya mengenai kurban kan berniat untuk dititipkan ke DM itu Pak Ustadz, tapi tidak menyaksikan penyembelihannya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Coba lihat Al-Hajj Bu, Mama Ovi di Taiwan. Al-Hajj surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum alaya. Tidak akan sampai pada Allah dagingnya maupun darahnya,
melainkan sesungguhnya akan sampai pada Allah ada ketakwaannya. Jadi artinya ketika kita berkurban, ketika kita kurban dengan keimanan dan niat ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang insya Allah akan pasti diterima Allah. Nggak masalah. Bahkan nanti banyak yang dari jauh juga, dari luar kota Ciamis, Pak Dayat, Pak Yat Dahyat, Damang Pak Yat, beliau setruk ya, yang Damang sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga banyak yang lainnya. Insya Allah kami panitia akan bikin dokumentasi nanti, entah foto atau mungkin video di share ya. Silakan Anda yang ingin kurban, ini ada nomor WA-nya, nomor WA staf kami yang ingin kurban, tip di DM, atau juga yang ingin mendapatkan buku KMDI. Tahu kenal KMDI itu? Kumpulan materi dakwah. Iya, 0821 1903 1662 Haji Taksim ya. Saya ulangi ya, 0821 1903 1662. Nanti diberikan nomor rekening. Oh, ada di layar kaca ada nomor rekening tuh. Oh, nomor rekening BNI Syariah atas nama Yayasan Darul Muttaqin 2121 0 ya 20301. Mudah diingat, 2121 0 20301 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Terima kasih. Ada Ibu Epe ya yang menyimak tadi ya, Kang Yana ya. Ibu Haja Epe coba kita sapa lagi nih. Ibu Haja Epe terima kasih, ada Pak Bambang, Pak Haji Bambang juga terima kasih nih ya. Sudah membagikan materinya ya, alhamdulillah, terima kasih. Pak Ustadz, satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Apakah benar Pak Ustadz? Nah, jadi itu saya maksudnya. Hampir habis ya. Masya Allah. Ya. Apakah benar Pak Ustadz, seseorang dengan nama Islam ini diprioritaskan masuk surga gitu Pak Ustadz, dibandingkan dengan orang yang memiliki nama di luar Islam Pak Ustadz? Oh ya, gini Mas Adi, seorang masuk surga itu bukan karena namanya. ya, bukan karena namanya. Di Arab itu namanya bagus-bagus. Padahal musyrikin, kafirin kan. Jadi tergantung kepada amalnya. Ya, tergantung kepada amalnya. Berujuk pada Al-Quran surah Al-Imran dari ayat 133 sampai 136, panjang ayatnya. Ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya semua langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang kami sediakan khusus bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bukan yang namanya takwa, namanya muslim, namanya mukmin, tapi kelakuan jauh dari keimanan, tidak akan masuk surga. Ya, siapa yang bertakwa itu? Nah, detil penjelasan situ, intinya mereka yang taat beribadah pada Allah. Ya, baik, terima kasih. Iya, itu menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas sore hari ini Pak Ustadz. Terima kasih pada semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal soleh, sudah konjariah, terus sebarkan ya. Informasi kajian kita di TV dan RDM setiap pagi. Jadi ada dialis DM pagi dan dialis DM sore. Mudah-mudahan kita semua sehat. Saya punya menyampaikannya sehat. Anda dan keluarga Kang Gilang semuanya, hingga kita bisa terus maju untuk berdakwah, menyatukan umat, mendekatkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Maafkan segala kehilafan. Besok pagi kita jumpa dalam dialis Rama FM di pagi ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis DM, kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM. Terima kasih Anda yang sudah menyimak program ini melalui radio DM streaming ataupun juga melalui TV DM streaming. Mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok kembali ya sore program Dialis DM ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Divisi program dan juga rekan kerja yang sedang bertugas sore hari, terima kasih ya Kang Yana, terima kasih. Saya Gilang Satria, dia yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh,
alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming.